terlogout. Maka ketika kita back, dia bisa masuk lagi ke halaman admin. Halo sobat, welcome back to my YouTube channel. Pada video ini kita mau lanjutkan video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita sudah membuat database, lalu pada video ini kita mau membuat halaman login. Oke, halaman login untuk halaman admin untuk mengelola website ini dari halaman admin. Jadi saya sudah memiliki halaman adminnya, halaman login maksudnya, dan saya juga memiliki halaman admin. Oke, seperti ini. Jadi ketika si yang punya website ini mau mengelola websitenya nih, mau memposting di sini, dia harus login dulu kemari. Setelah dimasukkan username sama passwordnya, maka dia akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Nanti di sini dia bisa mengelola menu-menunya untuk mengontrol websitenya nih, gitu guys maksudnya. Jadi untuk video kali ini saya mau membuat cara mengkoneksikan loginnya ini kemari. Ini kan nggak bisa guys loginnya, nah, ya kan? Kita ketik apapun dia nggak mau deh guys. Nah, kalau dia terkoneksi kemari. Jadi yang pertama kita harus buat di sini tombol untuk nge-link ke halaman form login. Saya punya ide guys, saya mau buat di sini ini untuk login ke halaman admin. Sengaja saya copy seperti biasa. Oke guys, lalu kita buka indeks ini, indeks PHP. Seperti biasa kita Ctrl F, lalu kita paste di sini. Oke, ini dia ketemu di sini. Jadi ini kita ganti admin aja ya. Atau nama channel aja. Jadi kita mau menjadikan ini sebagai tanggalingnya. href sama dengan ini form loginnya ini login. Jadi ini guys, indeks PHP. Jadi kita masuk ke folder login dulu, baru ke indeks PHP. Oke, ref, lalu kita ke folder login dulu, lalu kita ke indeks PHP, indeks.php. Oke, seperti ini guys. Kita tutup ya. Setelah kita buka, kita tutup, jangan biar nggak masuk angin ya. Ini kita buka ancornya. Jadi setiap ini apa namanya ini,
kalian buka, harus kalian tutup kalau dia oke. Mungkin kalian sudah belajar dasar ya HTML. Oke, setelah kita ngelink ke login, maka ini kita save, maka otomatis kita refresh, ini jadi link, kita klik maka dia akan login kemari seperti itu. Kita klik login kemari. Oke, setelah kita berhasil ngelink ke form login, langkah selanjutnya kita mengkoneksikan atau membuat user sama passwordnya agar bisa masuk ke sini, ke halaman ini. Jadi dia nggak bisa masuk pada adminnya, passwordnya. Oke, hal yang paling pertama kita masuk lagi ke PHP my admin kita, localhost PHP my admin. Oke, ini database-nya tadi feature-nya guys. Lalu kita ke tabel admin. Oke, kita ke struktur, kita isi ini ya, kita insert. Oke, nah ini value-nya 1. Ini namanya kita buat admin. Oke, baru yang kedua kita buat passwordnya admin ya. Admin terus admin. Oke, ini admin. Jadi ini kita pilih ini admin, level admin. Oke guys, lalu kita buat value nya 2. Lalu kalau kita kosongin pun bisa, karena tadi kita buat apa ya, auto increment, otomatis mengisi. Kita kosongin aja. Ini user, berikutnya passwordnya user, contoh ya, ini user. Lalu kita go. Oke, seperti ini ya. Kalau di ngodingnya kita bukan aja, maka otomatis di sini sudah masuk isinya. Nah ini admin user. Oke guys, ini buat banyak ya, saya hapus lah. Oke, ini jadi kita sudah punya isi database-nya. Usernya itu admin, passwordnya admin, sama username-nya user, sama passwordnya user. Setelah kita punya ini data adminnya sudah masuk di sini tersedia, langkah selanjutnya kita buat script agar bisa memanggil nama yang di sini, yang di tabel PHP my admin. Oke, langkah pertama itu kita pergi ke notepad kita. Oke, kalian create aja new seperti ini, new, lalu kalian save, lalu kalian masukin ke halaman admin. Tadi kan folder admin, maksudnya tadi kan kita punya folder login, salah login, maksud saya login. Lalu di sini kalian buat namanya check login titik PHP. Oke, yang kita punya pack 1 check login PHP. Jadi kita butuh script untuk ngecek loginnya ini tadi, seperti biasa. Oke, saya punya script cek login. Ini cara cepat membuat website ya, nggak perlu ngoding, kita copy paste aja. Oke, cek login.
Ini kita copy PHP-nya. Lalu kita paste di sini. Oke, ini dia. Ini dia keterangannya, guys. Session start ini artinya mengaktifkan session pada PHP kita. Ini, ya. Include ini memanggil koneksi. Jadi kalian harus perhatiin juga. Ini kan di dalam folder login, kan. Sementara koneksinya berada di luar, ini di luar folder. Jadi kita harus perlu keluar dari folder ini menuju ke koneksi yang ini, guys. Caranya seperti ini. Oke, ini koneksi PHP, benar. Jadi kita keluar ke folder, kita ketik titik ini slash koneksi, maka dia akan keluar dari folder masuk ke koneksi PHP. Oke, kita input. Lalu kalau ini menangkap data yang dikirim dari form. Oke, jadi artinya ketika kita menginput dari form ini, ya, maka akan ditangkap sama ini di sini. Jadi kalau kita input di sini lain, contohnya kita input di sini enggak yang terdaftar di database ini, maka otomatis nggak bisa login atau gagal login, gitu, guys. Inilah fungsinya ini, mengecek ini. Oke, jadi yang ini menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai, ya. Ini dia data MySQL query koneksi. Oke, ini masuk ke koneksi, mengecek koneksinya, lalu select form admin. Tadi kita punya tabel TB admin, ya. Ini TB admin, tabel, nama tabelnya. Jadi ini admin doang, jadi kita perlu tambahin TB admin, ya. Ini artinya select from TB admin. Jadi kita memilih dari TB admin, di mana username. Oke, perhatiin, guys, username. Ini username dan password, ya, sama password. Ini password yang atas, ini nama kolomnya, dan password dolar passwordnya ini dolar password, artinya ini ngecek kemari, ya. Username dolar username ini ngecek kemari. Oke, seperti itu. Baru ini diceknya MySQL 6 row, diceknya data ini dari seasonnya. Nah, ini jika dicek kosong, maka season username statusnya login masuk ke indeks PHP. Jika lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, maka dia tidak bisa masuk ke indeks. Pesan gagal, yang menunjukkan pesan gagal atau gagal. Kita tambahin juga sini, boleh gagal login, gitu, guys. Oke, ini berhasil login. Ini bisa kita buat berhasil login. Oke, seperti itu. Oke, ini simple, ya, guys, cek loginnya, ya. Ini simple, mudah cara buat website, nggak ada susahnya. Oke, setelah itu kita harus masukin di halaman loginnya, formnya, aksinya. Kita ke cek login PHP, nih, cek login PHP, ya. Mari kita buka form login tadi, index. Oke, kita buka kembali form loginnya. Form
ini aksinya. Oke, ini aksi cek login PHP. Ini ya. Oke, dia akan lari ke cek login PHP dia. Ketika kita ketik di sini dia lari kemari, mengarah kemari dia ngeceknya. Itu artinya ini, ya. Oke. Lalu setelah itu kita harus tambahin lagi notifikasi. Bisa kita tambahin notifikasinya, guys, ya, di halaman login kita, agar ini kalau dia gagal, login gagal gitu dia. Oke, kita buat di mana ya? Kita ini di luar body. Oke, di luar body gitu kita buat. Ini dia, pesan gagal, username, password, dan username password salah. Anda telah berhasil logout. Oke, ini notifikasinya, notifnya pada website kita. Kita save aja. Mari kita coba di sini. Tadi admin. Oops, gagal. Oke, ini kita coba. Kita coba tadi passwordnya admin. Oke, dia berhasil, guys. Ya, dia berhasil masuk kemari ke halaman admin dashboard kita. Oke, kita balik dulu. Jadi ketika seseorang yang bukan admin masuk mencoba seperti ini, otomatis dia tidak bisa masuk login seperti ini. Oke, coba kita masuk user. Tadi kita sudah daftarin user. Oke, dia berhasil. User. Jadi kita butuh di sini selamat datang, namanya siapa, user atau admin. Kita akan tampilin di sini. Maka itu kita harus masuk lagi ke halaman admin. Ini oke, selamat datang. Sini dia. Kita ambil lagi kodenya dari sini. Oke, kita masuk. Kita buat dulu sessionnya di halaman indeks kita. Supaya apa? Supaya dia nggak bisa di back masuk lagi itu. Atau setelah di back kita logout nanti masuk lagi, kita back balik. Nanti saya kasih tahu deh contohnya gimana. Oke, kita copy, kita paste di sini. Ini seperti ini. Stop. Sebelumnya kita harus membangun koneksi di sini ya, guys.
karena ini belum ada koneksinya, jadi nggak bisa manggil dia nanti. Koneksi mana koneksi tadi? Ini kita panggil koneksinya, kita copy aja, kita pastiin di sini. Seperti ini. Oke, dia keluar baru memanggil koneksi karena dia kan di dalam folder admin. Nih, dalam folder admin dia dikoneksi, jadi dia keluar, harus tetap keluar. Oke guys, kita refresh session. Oke, session start. Kita bangun dulu locknya di sini agar dia bisa berjalan. Jadi kita main logoutnya ya. Jadi kita harus buat pack lagi untuk pack logout, guys. Caranya seperti ini, ketik new, lalu kita save as. Kita di folder admin aja kita buat logout .php. Oke, ini seperti ini. Oke, kita buat logoutnya, lalu kita ambil scriptnya lagi kembali, script logoutnya. Mana script logoutnya? Nah, ini dia guys, ini kita copy aja semua. Oke, setelah kita copy kita pastiin di sini. Ini ada keterangannya, mengaktifkan session ya, session start, menghapus semua session. Jadi kita harus masukin session destroy agar bisa menghapus semua sessionnya. Oke guys, headernya setelah kita hapus dia akan keluar, dia masuk ke indeks PHP, bisa maksudnya ke tampilan utama seperti ini. Nah, dia setelah kita logout dia akan ke tampilan seperti ini, bisa. Jadi kita pilih guys, logout. Oke, kita pilih logout, kita save aja. Sini sudah kita buat logout ya, logout .php. Nah, ini nama PHP nya. Jadi kita coba ini logout. Oke, berhasil guys, kita berhasil logoutnya nih ya, ini logoutnya. Kita balikkan lagi, masuk. Jadi ini yang perlu kita retrix ya guys, ini yang website yang nggak baik. Ketika ini di logout dia masih bisa masuk ke sessionnya, kita harus menambahi sessionnya di situ. Sessionnya ini kita harus masukin sessionnya di indeksnya. Oke, bentar ya, ini halaman administrator.
kita tambahin sessionnya di sini aja, terserah di mana sih, kita sisipkan di sini sessionnya. Oke, status login, maka dia jika status login maka jangan ke indeks. Ya, jika sessionnya dapat dia akan login, jika tidak dia akan kembali ke ini kan di dalam folder admin, jadi dia kembali ke luar baru masuk lagi ke dalam folder login, baru masuk ke indeks. Anda belum login. Oke, seperti itu. Lalu kita tambahin lagi oke. Setelah selesai kita bangun sessionnya, kita coba ya, coba di sini kita coba. Oke, ini kita masuk ini. Oke guys, jadi setelah kita masukin ini sessionnya, ini session startnya ya guys, ini if session. Jika session statusnya berhasil login, dicek login dia nih, jika berhasil statusnya berhasil login, setelah dicek dia oke sama ini, maka dia kan berhasil login. Jika tidak, maka dia gagal ya, kembali ke header PHP. Oke, seperti itu guys. Session ini penting untuk menghindari kayak tadi back, dia bisa balik lagi walaupun sudah kita logout ya, seperti ini. Kita login. Oke, lalu kita ini kan kita belum logout, kita balik lagi bisa, kita ginikan lagi bisa ya, karena masih sessionnya masih ada session dalam halaman website kita. Jadi kita logout dulu. Oke, setelah di logout maka kita coba login lagi. Nah, setelah kita logout dia nggak mau lagi guys. Kita coba lagi login user. Oke ya, kita coba logout, kita back. Nah, dia nggak mau ya, jadi sessionnya sudah masuk dalam halaman login kita. Beda sama tadi ketika ini nggak kita masukin. Ketika kita login, kita logout, maka ketika kita back, dia bisa masuk lagi ke halaman admin kita. Nah, jadi itu fungsinya. Masuk lagi guys. Jadi itu fungsinya ini, fungsi session ini sebagai apa namanya, restrict ya, mengunci ya. Coba kita login. Oke, login, kita logout, kita back, maka dia kan nggak akan masuk kan guys. Gimana pun caranya dia nggak akan masuk lagi ke halaman indeks kita, seperti itu. Oke guys, begitu caranya membuat session login yang tadi. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian bukukan di bawah video ini. Itu bertanya, dan jangan lupa subscribe video ini guys. Bagi kalian yang belum subscribe, dan like, share juga boleh sebanyak-banyaknya.
Nanti di video berikutnya kita akan membahas cara memasukkan manajemen menu ya, agar website kita bisa kita kendalikan dari halaman ini administrator atau dashboard ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Bye.